Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di e-learning bidang kajian mikrobiologi pangan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum sanitasi dan keamanan pangan modul 2 untuk materi 2 yang berjudul pengujian sifat-sifat desinfektan. Desinfektan adalah suatu bahan, biasanya bahan kimia yang dapat mematikan bentuk-bentuk pertumbuhan suatu mikroorganisme, tetapi tidak mematikan terhadap bentuk spora karena bentuk spora bersifat lebih tahan. Desinfeksi dapat bersifat sterilisasi sempurna atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Hal ini tergantung kepada jenis, kadar, dan lama kontak desinfektan dengan mikroorganisme yang diuji. Daya kekuatan desinfektan dapat diuji antara lain dengan koefisien fenol. Uji koefisien fenol merupakan uji standar yang digunakan untuk membandingkan suatu zat yang bersifat antiseptik dengan fenol sebagai zat pembanding. Hasilnya dinyatakan dalam koefisien fenol. Sebelum memulai pengujian, kita akan membersihkan terlebih dahulu meja kerja atau area kerja, agar meja kerja terhindar dari kontaminasi mikroorganisme yang tidak diinginkan. Setelah meja kerja steril, sekarang kita letakkan alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini. Di antaranya adalah rak tabung. Rak tabung ini telah kita labeli sesuai dengan pengenceran yang nantinya akan kita buat. Selanjutnya kita siapkan tabung reaksi yang berisi nutrien broth. Kita simpan nutrien broth masing-masing 6 buah tabung reaksi di dalam satu rak tabung, di mana nanti akan kita bedakan berdasarkan waktu kontak. Waktu kontak antara bakteri dan desinfektan, di sini kita tentukan di waktu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Ini adalah tabung reaksi berisi nutrien broth untuk waktu kontak 15 menit. Alat yang kita gunakan selain itu adalah bunsen, ose, aquades steril, kemudian mikropipet, suspensi dari bakteri uji. Di sini kita menggunakan bakteri uji Escherichia coli. Cara membuat suspensi bakteri uji adalah dengan meremajakan bakteri dengan cara menginokulasikannya ke dalam medium Na miring dan menginkubasinya selama kurang lebih 24 jam. Kemudian, bakteri yang telah diremajakan pada Na miring diambil sebanyak 1 ose dan diinokulasikan ke dalam medium nutrien broth steril. Setelah itu kita inkubasi kembali di inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu kita juga menyiapkan tabung reaksi steril yang nantinya akan kita gunakan untuk mengencerkan larutan fenol dan kresol 5%. Nah, teman-teman, pada tahap awal kita akan melakukan pengenceran larutan fenol 5%. Kita sediakan 6 buah tabung reaksi steril, kemudian masing-masing tabung akan kita pipet fenol 5% sebanyak 2 ml.
Kemudian, kita akan tambahkan pada tabung reaksi yang pertama, Aquades sebanyak 3 mili, kemudian tabung reaksi yang kedua sebanyak 4 mili, selanjutnya untuk tabung reaksi yang keenam sebanyak 8 mili, di mana nantinya volume total dari semua tabung berbeda-beda. Untuk tabung nomor pertama, volumenya ada 5 mili, kedua ada 6 mili, ketiga 7 mili, dan yang terakhir adalah 10 mili. Kita menginginkan volume akhir dari semua tabung yaitu 5 mili. Maka, perlakuan yang akan kita lakukan yaitu mengurangi volume dari masing-masing tabung tersebut. Untuk tabung yang pertama, karena jumlahnya sudah 5 mili, maka tidak akan kita kurangi. Sementara tabung kedua akan kita kurangi 1 mili. Selanjutnya, tabung ketiga kita kurangi 2 mili, dan yang terakhir kita kurangi sebanyak 5 mili, agar volume akhirnya menjadi sama. Sebelum kita pipet, untuk mengeluarkan larutan, sebelumnya larutannya kita homogenkan dulu dengan menggunakan vortex mixer. Setelah semua kita lakukan, maka tabung yang pertama didapat pengenceran fenol 5% 1:50, tabung yang kedua 1:60, ketiga 1:70, kemudian 1:80, 1:90, dan yang terakhir adalah perbandingan 1:100. Selanjutnya, ada vintip yang kita gunakan untuk memipet. Kemudian ini adalah larutan fenol 5%. Yang akan kita lakukan pengenceran. Pengenceran yang akan kita gunakan yaitu pengenceran 1:50 sampai pengenceran 1:100. Saat ini kita akan membuat larutan fenol 5% dengan pengenceran yang telah tadi disebutkan. Kita ambil mikropipet, kemudian kita bersihkan terlebih dahulu dengan alkohol 70%, kemudian kita pasangkan dengan vintip. Kita ambil larutan fenol 5%, kita lakukan pemipetan secara aseptis. Di sini tadi telah dijelaskan bahwa semua tabung akan kita isi masing-masing dengan 2 mili larutan fenol 5%. Berarti kita pipet sebanyak 2 kali untuk satu tabung. Kita lakukan sampai semua tabung terisi dengan larutan fenol. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Semua tabung reaksi sekarang sudah terisi dengan masing-masing larutan fenol sebanyak 2 mili. Tahap selanjutnya kita akan menambahkan Aquades pada masing-masing tabung reaksi. Harus diingat, volume Aquades yang ditambahkan pada masing-masing tabung berbeda sesuai dengan tabel yang tadi telah dijelaskan. Untuk tabung yang pertama, kita tambahkan Aquades sebanyak 3 mili, hingga tabung terakhir kita tambahkan Aquades sebanyak 8 mili. Selanjutnya, campuran larutan fenol dan Aquades steril kita homogenkan dengan bantuan vortex mixer. Setelah homogen, dapat kita lihat volume dari masing-masing tabung reaksi berbeda.
Selanjutnya, kita akan mengurangi volume tiap-tiap tabung sehingga tertinggal 5 mili larutan dengan berbagai tingkat pengenceran sesuai dengan tabel yang tadi telah dijelaskan. Untuk tabung yang pertama, karena volume akhirnya sudah 5 mili, maka tidak akan kita kurangi. Untuk tabung yang kedua, kita akan kurangi sebanyak 1 mili, kemudian selanjutnya 2 mili, sampai terakhir 5 mili. Teknik menguranginya adalah dengan cara memipet volume larutan yang berada di dalam tabung reaksi, kemudian kita keluarkan ke beker gelas. Tahap selanjutnya adalah memipet 0,5 mili suspensi biakan bakteri ke masing-masing tabung reaksi yang berisi larutan fenol dan kresol, mulai dari pengenceran terendah sampai ke pengenceran yang tertinggi, lalu inkubasikan pada suhu kamar. Pada saat kita memipet biakan bakteri, maka pada saat itulah sudah terhitung T0. Jangan lupa untuk melakukan setting pada mikropipet. Di sini kita melakukan setting 500 mikroliter untuk memipet biakan bakteri sebanyak 0,5 mili. 1000 mikroliter sama dengan 1 mili, berarti 500 mikroliter sama dengan 0,5 mili. Sekarang kita akan memulai untuk memipet suspensi dari bakteri. Kita lakukan secara aseptis. Kita buka tabung reaksi, kemudian mulut tabung kita lalukan di atas api bunsen, kemudian kita pipet sebanyak 0,5 mili. Kita pindahkan ke tabung pada pengenceran yang pertama, yaitu 1:50. Kemudian kita ambil lagi suspensi sebanyak 0,5 mili, kemudian kita pindahkan ke tabung selanjutnya. Kita lakukan terus sampai pengenceran 1:100. Setelah selesai memipet, vintip yang tadi kita gunakan untuk memipet bakteri patogen atau Escherichia coli, kita masukkan ke dalam botol scotch kosong yang nantinya sebelum kita cuci akan kita destruksi. Selanjutnya kita homogenkan. Kemudian kita diamkan atau kita inkubasi pada suhu ruang selama kurang lebih 5 menit. Sebelum 5 menit, kita ambil ose, kemudian kita sterilisasi atau kita pijarkan di atas api bunsen sampai memijar atau memerah. Dari ujung ose bulat, kita bakar sampai pangkal ose. Kemudian kita dinginkan. Di sini kita membakar atau memijarkan ose sebanyak 6 buah. Setelah waktu kontak 5 menit, ambil satu ose dari tiap-tiap tabung pengenceran dan masing-masing diinokulasikan ke dalam medium nutrient broth. Lakukan hal yang sama setelah waktu kontak 10 dan 15 menit.
Nah, teman-teman, ini adalah tabel contoh soal pengamatan dan perhitungan. Ini hanya contoh kasus ya. Pengamatan yang sebelumnya, kalian buat tabelnya sendiri, kemudian kalian isi tanda positif dan negatif berdasarkan hasil pengamatan. Setelah semua pengenceran fenol dan kresol diisi tanda positif dan negatifnya, kemudian untuk membaca tabelnya, yang pertama kita lihat untuk fenol. Kita lihat tanda negatif dari pengenceran tertinggi. Di sini 1:100 masih keruh atau terdapat pertumbuhan bakteri. Kemudian 1:90 di waktu kontak 10 dan 15 menit sudah negatif atau tidak ada pertumbuhan dari bakteri Escherichia coli. Nah, berarti untuk perbandingan fenol 1:90 itu yang efektif menghambat atau membunuh bakteri Escherichia coli. Di sini hanya dibutuhkan satu tanda negatif untuk waktu kontak 5, 10, atau 15 menit. Kalau di 5 menit atau 10 menit terdapat 2 tanda positif, tetapi di 15 menit ada tanda negatif, berarti pengenceran tersebut yang diambil. Kemudian untuk bahan kresol, di sini kita lihat di perbandingan 1:500 masih terdapat pertumbuhan bakteri. Untuk perbandingan 1:450 di waktu kontak 5 menit masih terdapat pertumbuhan bakteri, dan di waktu kontak 10 menit sudah tidak terdapat pertumbuhan bakteri atau negatif. Berarti pengenceran yang diambil untuk kresol adalah 1:450. Di sini terdapat rumus untuk menghitung koefisien fenol, yaitu pengenceran tertinggi dari desinfektan, atau di sini kita menggunakan kresol dibagi pengenceran tertinggi dari fenol. Berarti tadi untuk pengenceran tertinggi dari kresol yaitu 1:450, di sini kita masukkan 450, dibagi untuk pengenceran tertinggi dari fenol yaitu 90. Hasilnya adalah 5. Ini artinya kresol 5 kali lebih kuat daripada fenol. Menurut literatur, nilai koefisien fenol kurang dari 1 menunjukkan bahwa desinfektan yang diuji kurang efektif atau kurang dayanya bila dibandingkan dengan fenol. Sebaliknya, bila nilai koefisien fenol lebih dari 1, tadi hasilnya adalah 5, maka desinfektan tersebut lebih kuat dayanya atau lebih efektif dalam membunuh mikroorganisme dibandingkan dengan senyawa fenol. Nah, teman-teman, itu hanya contoh kasus. Bagaimana cara mengisi tabel pengamatan dan menentukan koefisien fenol. Hasil pengamatan yang tadi telah ditayangkan, kemudian kalian buat tabelnya, kalian isi tanda positif dan negatif, kemudian kalian isikan ke rumus koefisien fenol.